Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semuanya, selamat datang. Selamat menyaksikan videoku ini. Hari ini tema readingannya adalah pandangan teman baik kamu tentang kamu dan teman yang tidak suka sama kamu. Seperti apa mereka menilai atau memandang kamu ya. Oke, kita lihat dulu dan simak untuk seorang yang menyukai kamu seperti apa ya dia memandang kamu. Ada the Empress, wow. Nine of Wands, keren ya. As of Cups, wow. Yang orang paling baik sama kamu ya pasti nilainya baik ya. Ada Two of Swords, ya guys, dan satu lagi ada Eight of Cups. Gampang ninggalin ya. Oke, ini untuk orang yang baik dulu ya, yang menilai kamu seperti apa sih, mereka-mereka yang sayang sama kamu, menilai kamu kayak apa. Yuk kita baca untuk di button of the deck-nya dulu. Oke, di Justice di sini teman-teman. Jadi kamu ini dikenal seperti master ya, memiliki kemampuan psikis, intuisi, dan mampu membaca pikiran dan perasaan orang lain. Dan kamu juga punya wawasan yang cukup banyak ya, tahu tentang masalah tertentu pada orang lain, dan kamu juga berpikirnya cepet, gak suka bohong. Kamu ini orangnya adil dan juga tidak pernah mau mengambil hak milik orang lain. Artinya gini, mungkin itu yang mereka ketahui ya dari pandangan mereka gitu, bahwa kamu adalah sosok yang bisa memberikan keadilan gitu ya. Terus juga orangnya emang nggak pernah bohong, ini menurut mereka ya, dan kartunya pun berbicara demikian. Kita lihat lagi kartu selanjutnya, ada kartu The Empress ya. Kamu juga, orang-orang baik ini melihat kamu adalah sosok yang ramah, menyenangkan, perhatian ya. Dan kalau kamu punya kelompok, kamu sangat perhatian pada kelompok kamu. Kamu ini juga selalu bisa memberikan inspirasi bagi mereka atau siapa saja di sekitar kamu. Kamu punya bakat yang bagus gitu ya dalam hal bicara. Terus juga enak banget didengar dan juga pintar menyampaikan ide dan perasaan dengan jelas dan juga menarik ya. Teman-teman kamu ini betah jadinya sama kamu ya, orangnya juga royal ya. Ini kartu Taurus ya. Sangat disegani orang-orang Taurus itu karena mungkin juga tegas, dan kamu teman dan pendengar yang baik, orangnya juga fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan, cenderung ya sering menularkan kegembiraan dan juga keceriaan. Ya, nggak takut mencoba deh gitu ya hal-hal yang baru, bahkan kamu juga punya kedudukan di mata mereka. Ya mungkin kalau kamu orang biasa tapi dia menghargai kamu karena pengetahuan kamu, atau memang kamu ini rajin gitu ya melakukan sebuah tirakat atau ibadah, sehingga kebiasaan tersebut memberikan sebuah cahaya atau kekuatan gitu ya di diri kamu, yang menyebabkan kamu ini juga mendapatkan pandangan yang baik di mata orang lain gitu ya. Jadi hasil perbuatan kita itu tuh berpengaruh loh kepada diri kita. Makanya hati-hati kalau kita sering bicara buruk, marah, itu kan akan berpengaruh ya pada aura. Begitu juga kebiasaan yang baik itu akan ada manfaatnya sendiri, dan ini yang dirasakan oleh kamu ya. Banyak berbuat baik dan orang-orang itu jadi segan. Kok bisa begitu? Itu bisa juga hasil tirakat atau perbuatan baik kamu lainnya. Oke. Dan nampaknya juga kamu adalah sosok orang yang suka menolong di sini tuh ya. Orangnya nggak betah melihat sesuatu yang yang sulit yang dihadapi orang lain itu kamu diem aja gitu ya, nggak mengabaikan orang lain yang lagi kesusahan. Kamu nggak biasa lah kayak gitu ya. Intinya kamu selalu menawarkan bantuan gitu, orang yang unik lah gitu ya, bisa fokus untuk melakukan pelayanan kepada orang lain. Kamu juga di mata mereka ini sosok yang sering terlibat dalam kegiatan amal atau aktivitas sosial ya, dan juga mungkin membantu masyarakat, dan orangnya juga
nggak pernah ikut campur, walaupun kamu orang suka membantu tapi bukan orang yang suka ikut campur masalah pribadi atau urusan kelompok ya, tapi emang punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi ketertarikan mereka ini sama kamu terlihat dari kebiasaan kamu dan akhirnya berdampak positif gitu ya. Jadi orang-orang di sekitar kamu kenal siapa sih kamu, bagaimana sih kamu ya, dan sering gitu ya diajak untuk sebuah urusan gitu dalam grup ataupun juga personal gitu ya. Emang tenaga kamu, pikiran kamu itu ya ada manfaatnya buat mereka. Bukan atas dorongan ingin dipuji ya, tapi emang dari dalam hati nurani kamu punya eh, punya kebaikan gitu ya, dan kepinginnya emang bantu orang, dan orangnya juga berani. Di sini ada As of Wands ya, ada As of Cups. Kamu juga sosok yang bisa memulai apapun itu sendirian gitu, dan nanti pasti banyak pengikutnya, biasanya gitu. Tapi kamu juga emang sukanya sendiri sih, nggak suka walaupun kamu ini ramah, ceria gitu ya, suka ngajak orang gembira, tapi kamu lebih seneng kayak sendiri, terus tempatnya hening, seneng gitu ya, seneng menyendiri. Bukannya berarti kamu nggak punya teman, justru banyak temannya. Cuman kamu memang selalu kehabisan energi, makanya dengan menyendiri, dengan hening gitu, kamu banyak mendapatkan kekuatan itu kembali. Dan mereka juga melihat kamu adalah sosok yang memiliki pandangan spiritual yang baik gitu, karena terlihat ya dari cara kamu berkata, atau memang dari paras, atau ada aura yang sepertinya menampakkan kalau kamu ini adalah sosok yang bukan orang biasa gitu ya. Dan mereka melihatmu dari satu kesatuan ya dengan alam semesta. Jadi kadang apa yang kamu lakukan itu ya itu banyak diikuti karena kamu dikit-dikit bicara tentang ada kaitannya dengan alam semesta, ada kaitannya dengan makhluk lain, sehingga orang-orang yang dekat kamu ini nggak cuman ngomongin soal logika aja, soal uang, soal kenyataan, tapi hal-hal gaib, tanaman, tumbuhan gitu ya, hewan, langit gitu ya diomongin, akhirat, kelahiran ya, kematian, jadi bahan perbincangan. Kalau sudah deket sama kamu, apa aja jadi enak gitu diobrolin, karena pengetahuan kamu cukup luas di sini, tapi usia kamu belum terlalu dewasa atau belum terlalu tua ya, tapi sudah punya kemampuan memberikan kenyamanan, kedamaian buat orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, tempat bertanya mereka. Dan masalah apapun kalau udah ketemu kamu ya berubah gitu, jadi enak gitu ya, dan jadi pondasi lah buat mereka untuk menjalani kehidupan gitu ya. Oke, untuk kartu selanjutnya di sini ada Two of Swords ya. Kartu di sini kan ngelihat dari gambarannya apa sih, kayak sebuah pertengkaran yang terlihat di dalam gambarnya ya, dan berdampingan dengan As of Cups. Kamu sosok yang dilihat mereka ini kuat dalam menciptakan kedamaian gitu ya. Kamu terlihat cenderung berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis, baik dalam hubungan pribadi ataupun profesional ya. Sangat menghargai kerjasama, selalu jadi mediator lah ya, mediator yang baik buat mereka. Dan kamu juga mampu menyatukan pendapat yang berbeda, dan selalu apa ya, kayak bisa memberikan solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Pokoknya kamu ini orangnya diplomatis gitu ya, dapat menjadi penengah yang baik dalam konflik. Dan padahal di sini mereka tuh sebetulnya bukan karena kamu pinter ataupun cakep, ganteng, rapi, tapi karena kelihatan galak sih. Itu yang mereka
udah tahu gitu kamu orangnya kayak gimana makanya nurut gitu. Seperti itu ya diri kamu dan di sini juga ada berdampingan dengan Ace of Cups kan. Jadi ada cahaya, ada pelita di dalam hati kamu tuh, ada penuntun di dalam jiwa kamu sehingga kamu di sini tidak salah jalan ya dan terpagari dari hal-hal yang negatif. Oke, kartu yang terakhir di sini ini lebih ke negatif ya. Kamu tuh juga orangnya selain peka perasaannya, juga orangnya sabar, terus pantang nyerah. Tapi sisi negatif kamu ini, kamu cepet nangis, cepet ngambek, cepet marah, sama terutama pada pasangan atau orang yang bener-bener nggak mau ngikutin petunjuk dari kamu. Kamu bener-bener memperlihatkannya kalau kamu marah. Kamu juga sering lalai di sini ya. Suka terbelit-belit gitu dalam suatu urusan kalau udah bener-bener akrab gitu ya. Terus, gampang stres juga karena mungkin kamu orangnya penyayang, terus juga jaga, apa ya, kamu jaga perasaan buat orang lain, tapi orang lain ke kamu tuh nggak jaga perasaan, jadi kamu gampang terpengaruh juga. Sebetulnya itu yang sebenarnya ya, kamu ini susah buat, apa ya, buat bisa menenangkan diri sendiri, tapi bisa memberikan petunjuk dan solusi buat orang lain. Susah kamu ini dirayunya kalau lagi marah. Kalau lagi marahan tuh harus nunggu kamu duluan yang ngomong, kalau enggak ya bakal lama gitu ya untuk kamu bisa diajak lagi mungkin berteman ataupun dekat sama kamu. Dan biasanya kalau sudah kecewa, sudah dikhianati kamu menjauh, langsung cut off, menghilang atau benar-benar cuek ya, tidak tidak lagi kamu bisa peduli sama orang itu dan kemana-mana juga kamu orangnya bisa sendirian dan kamu juga orangnya sebetulnya ya gampang sedih, gampang emosional. Itu yang mereka lihat dari sisi negatif yang kamu punya. Dan kita lihat untuk bagaimana orang-orang jahat melihat kamu, seperti apa sih kamu kalau ini kan untuk orang-orang yang baik sama kamu ya. Nah, kalau orang yang jahat nih, temanmu, kekasihmu, atau siapa nih yang mikir jahat kamu, seperti apa kamu di mata mereka? Yuk, bentar ya aku ambil kartu dulu dan kita lihat untuk tebaran kartunya apa yang akan keluar nanti. Dan kalau aku lihat sih gini ya, namanya dalam perjalanan hidup ya, ada aja sih orang yang nggak suka, tapi jangan sampai kita terpengaruh ya. Ini ada The Justice sama seperti yang di atas, dan ada Two of Wands di sini. Energinya merah ya, pemarah berarti. Knight of Swords, lalu ada The Magician. Ada kan merah lagi, ada lagi. Kamu jangan-jangan suka dengan baju merah nih. Baju merah, baju putih, baju hitam ya, 3 warna. Ternyata 3 warna inilah yang membangkitkan aura kamu jadi terang ya, aura kamu benderang, terang benderang. Terlihat istimewa. Oke, seseorang yang tidak suka sama kamu melihat kamu adalah sosok orang yang menyebalkan. Kamu ini gampang marah gitu ya, ya, kalau kamu mau tahu sisi buruk diri kita ya memang kamu harus tanya sama orang yang benci sama kita. Pasti dia paling banyak ya alasan mengapa tidak suka sama kita ya. Di sini aku lihat memang ada rasa iri dari mereka karena pencapaian dan popularitas yang kamu miliki ya, dan dia melihat kamu punya sikap yang buruk dan ini jadi acuan mereka untuk membenci kamu ya. Ya mereka yang tahu karena mereka sendiri yang ngerasa benci, jadi segala sesuatu yang kamu lakukan ya nggak bener gitu. Oke, kita lihat ini ada 2 kartu, 3 kartu malahan ini ya, energinya kenceng banget, kuat banget kalau kamu ini adalah orang yang memang bukan orang biasa ya, punya kekuatan di sini. Jadi orang yang benci sama kamu di sini ya harusnya introspeksi diri sih gitu ya, karena memang nggak bisa mengalahkan kamu. Dan ini menurut mereka ya, di sini kan ada The Justice, pasti banyak kesalahpahaman antara kamu dengan lawan ya, dan di sini juga ada Two of Wands di mana, sikap buruk yang dinilai orang mereka adalah kamu ini ya mungkin,
punya pengalaman negatif yang selalu jadi incaran mereka dan untuk dijadikan obrolan buat dia dan circle-nya ya. Ini ada Knight of Swords, artinya adalah apa ya, seperti perilaku kamu yang menyebalkan ya, yang membuat mereka di sini juga tidak suka ya. Dan aku ngerasa memang dari ke 6 kartu yang di bawah ini ya, itu seperti kayak memang rasa muncul karena ya sikap buruk mereka sendiri terhadap kamu gitu, sehingga memunculkan kartu-kartu ini. Itu adalah apa ya, kayak ini adalah gambaran mereka gitu, ada rasa iri gitu, pengalaman negatif di masa lalu aja diomongin gitu ya, dipermalukan agar apa, menjatuhkan kamu. Sikap buruk ini bisa membuat mereka ini mendapatkan nilai yang baik di mata orang lainnya ya, terus kamu tidak ada yang support lagi ke kamu karena ya mereka memang menilai ya yang pernah kamu lakukan dahulu itu ya wajib orang-orang tahu gitu ya, supaya orang-orang itu tidak terlalu suka sama kamu karena selama ini kamu selalu disukai orang banyak dan mereka ingin melawan kamu. Di Knight of Swords pingin banget melawan kamu ya. Ya intinya ingin mengalahkan kamu dan mencoba dengan berbagai cara untuk menjatuhkan kamu. Ada The Magician ya, dengan apapun ya, yang penting kamu bisa kalah gitu dari mereka. Tapi itu ya tidak bisa ya, namanya sampai mereka ini harus menyudahi. Ada The Temperance, artinya apapun yang dilakukan ingin berbuat jahat ke kamu itu nggak bisa. Jadi lagi-lagi dia selalu duluan gitu, mereka ini selalu duluan nyari masalah sama kamu, tetapi sekali lagi tidak pernah bisa menumbangkan kamu karena yang aku lihat di sini apa ya, orang yang melakukan hal tersebut ini sebetulnya itu yang mereka lakukan ya, mereka itu yang melakukan, padahal kenyataannya kamu tidak peduli kepada mereka dan tidak seperti mereka yang benar-benar peduli sama kamu. Di luar sana emang akan selalu ada ya orang yang tidak suka sama kita. Pahit memang, tapi begitulah ya kenyataan yang ada. Ada banyak alasan kenapa perasaan suka atau tidak suka itu muncul. Namun yang lebih mungkin dapat bikin kamu stres adalah ya kenapa sih tidak sukanya? Ya, dari sebabnya apa sih gitu. Kamu juga kadang mikir hal tersebut ya. Ketika seseorang tidak menyukai kita ya emang kesel gitu. Ini di sini ada kelihatan Seven of Wands, kamu kesal, tidak aman, menjadi dua perasaannya ada di Two of Wands ya. Muncul mungkin yang pertama buat sabar, yang kedua mungkin seperti kayak kepingin melakukan suatu keributan ya karena terpancing. Ya, dan akhirnya apa? Di sini ada Knight of Swords. Jadi kamu nggak takut menemui orang bersangkutan ya, mau kamu duluan kek, mau sendiri ya, kamu di sini kayak siap gitu, ready gitu ya, apapun yang terjadi. Dan aku lihat juga kebanyakan orang-orang yang nggak suka sama kamu itu bukan orang dekat. Seperti itu guys. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Ini energi dari zodiak siapa? Ada Saturnus, Capricorn, Aquarius, ada Virgo, lalu Leo, ada Libra, ada Gemini dan juga Virgo, ada Gemini lagi, ada Scorpio, Cancer, oke, ada Pisces, ada air sign ya, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, ada Aries untuk di kartunya, ada Taurus, Sagittarius di Libra, Leo, Sagittarius lagi, Scorpio, dan ada Aries ya. Oke, inisialnya orang-orang yang mencintai kamu atau orang-orang yang membenci kamu, apakah mereka ada di huruf-huruf yang aku bagikan ini kepada teman-teman? Baik buruknya kita memang mereka yang nilai ya teman-teman ya. Sebaik apapun kita memperlakukan orang, kalau orang gak suka ya susah buat ngambil hatinya. Jadi jangan pernah
kamu ini bersikeras untuk menundukkan orang-orang yang nggak suka. Jadi biarin aja, abaikan aja. Ya, kalau kamu emang orangnya suka menantang, itu mungkin pandangan mereka aja ya. Yang sebenarnya adalah kamu ini cuman bisa kamu simpan dalam hati ya. Terus kamu cari orangnya tapi tidak melakukan perlawanan. Tapi kalau sampai melewati batas gitu ya, baru kamu bisa eksekusi mereka. Dan kamu juga tidak menggunakan hal-hal yang berbahaya seperti magic ataupun juga penyerangan ya. Jadi lebih kepada merenung gitu atau berdoa, dan hal itulah yang membuat aura kamu ini terpancar, bersinar dan bersih. Makanya orang-orang yang lihat kamu itu yang iri tambah iri, yang sayang ya semakin sayang gitu, dan semakin capek lah yang benci sama kamu karena jalannya nggak bisa dia dapetin buat numbangin kamu. Kebanyakan dari mereka ini jatuh bukan karena melawan kamu, tapi karena membenci kamu, memfitnah kamu ya, yang pada akhirnya itu terkena kepada badan mereka sendiri gitu ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, dan ketemu lagi di next video. Bye bye.